Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Operasi Kraai atau juga disebut Operasi Gagak. Operasi Kraai alias Operasi Gagak berlangsung dari tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948. Mulanya gerakan militer tersebut terjadi di Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan sementara Indonesia. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan di Yogyakarta sebagai upaya menghancurkan pemerintah Republik Indonesia, karena Yogyakarta merupakan benteng terakhir negara Republik Indonesia. Untuk persiapan menguasai Yogyakarta ini, Belanda mengandalkan dua kompi lintas udara KST, Korps Speciale Troepen, yang kebanyakan berasal dari Timor dan Ambon. Mereka telah siap di Andir, Bandung sejak tanggal 16 Desember, dan akan diterjunkan di atas lapangan terbang Maguwo dengan menggunakan 16 unit Douglas C-47, DC-3 Dakota milik Skadron 20 Megaliter KNIL, Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands Indisch Leger, 10 unit Dakota milik MLD, Marine Luchtvaart Dienst, dan 10 unit Dakota milik maskapai KLM IIB, Koninklijk Luchtvaartmaatschappij Interinsulair Bedrijf, yang telah dimiliterisasi. Lapangan terbang Maguwo sangat penting karena dari sinilah pasukan dan logistik masuk. Sebenarnya bagaimana sejarah Operasi Kraai atau juga disebut Operasi Gagak? Kak Chloe. Operasi Kraai, Operasi Gagak, adalah operasi militer Belanda terhadap Republik Indonesia de facto pada bulan Desember tahun 1948, menyusul kegagalan negosiasi. Dengan keuntungan kejutan, Belanda berhasil merebut ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden Republik de facto Soekarno. Namun, keberhasilan militer yang tampak ini diikuti oleh perang gerilya, sementara pelanggaran gencatan senjata perjanjian Renville secara diplomatis mengisolasi Belanda. Hal ini menyebabkan konferensi meja bundar Belanda-Indonesia dan pengakuan Amerika Serikat. Disebut oleh Belanda sebagai Politionele Akti kedua, dalam buku sejarah dan catatan militer Indonesia lebih dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Latar belakang, Politionele Akti atau operasi militer kedua ditujukan untuk menaklukkan Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dan daerah lain yang dikuasai Republik Indonesia, kecuali Aceh. Tujuannya adalah untuk membubarkan Republik Indonesia dan mendirikan entitas politik yang lebih lunak yang akan bergabung dengan negara federal yang diusulkan oleh Belanda, sehingga memungkinkan Belanda untuk mempertahankan kendalinya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda, NICA, menuduh orang Indonesia melanggar gencatan senjata yang telah ditandatangani setelah operasi Produk. Gencatan senjata itu, Perjanjian Renville, menetapkan penarikan pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda dengan imbalan diakhirinya blokade laut Belanda. Namun, beberapa faktor memperumit situasi di kedua belah pihak. 1. Setelah operasi Produk, serangan pertama Belanda menguasai kota-kota dan jalan-jalan besar, mempersulit evakuasi personel militer dan warga sipil karena mereka harus bergerak melalui rute yang lebih kecil dan kurang dikenal. 2. Sementara sebagian besar pejuang Indonesia mematuhi instruksi untuk pindah ke sisi Indonesia dari garis Van Mook, 4.000 tentara tidak teratur menolak perjanjian tersebut dan tetap berada di apa yang sekarang menjadi wilayah Belanda. 3. Belanda mendirikan blokade darat di sekitar wilayah yang dikuasai Indonesia di Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera yang menentang perjanjian Renville yang tidak hanya membatasi pergerakan orang tetapi juga makanan, pakaian dan obat-obatan. 4.
ketika Belanda secara sepihak mendorong maju dengan proposal mereka untuk membentuk negara federal di wilayah yang mereka taklukkan, mereka menyia-nyiakan sebagian besar niat baik yang mereka miliki. Permusuhan kecil berlanjut di belakang sisi Belanda dari garis status quo, garis Van Mook, dan meningkat ketika bagian dari divisi Siliwangi mulai menyusup kembali setelah peristiwa Madiun. Pada bulan November, Desember tahun 1948 Belanda memutuskan untuk melakukan dorongan militer terakhir untuk menghancurkan Republik. Pada bulan September tahun 1948, Komando Militer Belanda berhasil memecahkan kode rahasia Republik yang dienkripsi, memperoleh informasi intelijen penting tentang strategi dan rencana militer dan diplomatik Indonesia. Hal ini memungkinkan Jenderal Simon Hendrik Spoor untuk melawan tindakan Republik di medan perang dan panggung diplomatik. Belanda sangat yakin akan keuntungan ini sehingga mereka mulai menyelenggarakan konferensi pers di Jakarta untuk menjelaskan tindakan mereka 3 hari sebelum serangan diluncurkan, yang akan diadakan saat serangan dimulai. Belanda juga mengatur waktu serangan mereka agar sesuai dengan rencana Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru untuk mengirim pesawat pribadi guna menerbangkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat, tempat mereka akan memimpin pemerintahan darurat. Delegasi Republik yang dipimpin oleh Soekarno kemudian akan diterbangkan ke kota New York, melalui New Delhi, untuk memperjuangkan tujuan Republik di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, India yang baru merdeka telah bersimpati terhadap tujuan Republik, yang mereka pandang sebagai perjuangan melawan imperialisme Barat. Pada tanggal 18 Desember siaran radio di Jakarta melaporkan bahwa Komisaris Tinggi Belanda, Louis Beell, akan memberikan pidato penting keesokan harinya. Berita ini tidak sampai ke Yogyakarta karena Belanda telah memutus jalur komunikasi. Sementara itu, Spoor memerintahkan untuk memulai serangan kejutan besar-besaran terhadap Republik. Ia mengatur waktu serangan sebelum bertepatan dengan latihan militer Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 19 Desember sehingga gerakan Belanda memiliki kamuflase sementara dan memungkinkan mereka untuk mengejutkan musuh. Serangan itu juga dilancarkan tanpa sepengetahuan sebelumnya dari Komite Jasa Baik PBB. Pertempuran. Serangan pertama dimulai pada dini hari tanggal 19 Desember. Pada pukul 4.30, pesawat Belanda lepas landas dari Bandung, menuju Yogyakarta melalui Samudra Hindia. Sementara itu, Komisaris Tinggi Belanda Beell mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat oleh perjanjian Renville di radio. Operasi dimulai ketika Belanda menyerang pusat-pusat utama Indonesia di Jawa dan Sumatera. Pada pukul 5.30, lapangan udara Maguwo dan stasiun radio di pesawat militer termasuk Yogyakarta dibom oleh Angkatan Udara Kerajaan Hindia Belanda. Republik hanya menerjunkan 3 Mitsubishi Zero Jepang yang ditangkap sedangkan ML Kenil memiliki beberapa pesawat tempur P-40 Kitiok dan P-51 Mustang buatan Amerika, pembom B-25 Mitchell, dan 23 Douglas DC-3 yang membawa sekitar 900 tentara. Pasukan terjun payung Belanda dari Korps Spesial. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Letrupan mendarat di lapangan udara Maguwo, yang dipertahankan oleh 47 taruna Angkatan Udara Indonesia yang bersenjata ringan yang tidak memiliki senapan mesin anti pesawat. Di muka, boneka-boneka didaratkan oleh Belanda untuk menarik tembakan musuh yang memungkinkan pesawat tempur Belanda untuk menembaki para pembela. Pertempuran berlangsung selama 25 menit yang berakhir dengan Belanda mengambil alih Maguwo, menewaskan 128 Republikan tanpa korban. Setelah mengamankan perimeter lapangan udara pada pukul 6.45, Belanda mampu mendaratkan pasukan udara dalam 2 gelombang berturut-turut dan menggunakan Maguwo sebagai pangkalan udara untuk bala bantuan dari pangkalan utama mereka di Semarang.
Pada pukul 8.30 pagi, Jenderal Spoor memberikan siaran radio yang memerintahkan pasukannya untuk melintasi garis Van Mook dan merebut Yogyakarta untuk membersihkan Republik dari elemen-elemen yang tidak dapat diandalkan. Tujuan utama operasi KRAI adalah untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dengan cepat yang menurut Spoor akan mati-matian mempertahankan ibu kota mereka. Dengan demikian, dengan keunggulan Belanda baik di udara maupun di darat, tentara Belanda akan dengan mudah melaksanakan kemenangan akhir dan menentukan atas tentara Indonesia. Namun, sebagian besar TNI telah meninggalkan Yogyakarta, mempertahankan perbatasan Yogyakarta bagian barat dari kampanye militer Belanda lainnya. Komandan Jenderal Nasution sendiri sedang dalam tur inspeksi di Jawa Timur. Serangan udara itu membuat orang Indonesia tidak siap dan dalam beberapa jam, tentara Belanda yang maju dengan cepat mengambil lapangan terbang, jalan utama, jembatan, dan lokasi strategis. Strategi Jenderal Sudirman adalah menghindari kontak besar dengan tentara utama Belanda, sehingga menyelamatkan orang Indonesia dari kekalahan total. Dia lebih suka kehilangan wilayah, tetapi mendapatkan waktu tambahan untuk mengkonsolidasikan pasukannya. Penangkapan Yogyakarta. Setelah mendengar serangan mendadak tersebut, Panglima Militer Indonesia Jenderal Sudirman menyiarkan perintah kilat melalui radio. Ia juga meminta Soekarno dan para pemimpin lainnya untuk mengungsi dan bergabung dengan pasukan gerilyanya. Setelah rapat kabinet, mereka menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta dan terus berkomunikasi dengan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisi 3 Negara. Soekarno juga mengumumkan rencana pemerintahan darurat di Sumatera jika terjadi sesuatu pada para pemimpin Indonesia di Yogyakarta. Sementara itu, 2.600 tentara Belanda bersenjata lengkap, infanteri dan pasukan terjun payung, yang dipimpin oleh Kolonel de Reinhardt Adelbert van Langen telah berkumpul di Maguwo, siap untuk merebut Yogyakarta. Pada hari yang sama, sebagian besar Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dengan target utama seperti Angkatan Udara dan markas besar Kepala Staf dihancurkan oleh taktik bumi hangus Indonesia dan pemboman Belanda. Presiden Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan mantan Perdana Menteri Sultan Sejahrir ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Bangka. Mereka membiarkan diri mereka ditangkap dengan harapan hal itu akan membuat marah dukungan internasional. Namun, tindakan ini kemudian dikritik di kalangan militer Indonesia yang menganggapnya sebagai tindakan pengecut oleh pimpinan politik. Sultan Hamengkubuwono ke-9 tinggal di istananya di Yogyakarta dan tidak pergi selama seluruh pendudukan. Sultan sendiri menolak bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dan menolak upaya mediasi yang dilakukan Sultan Pontianak Hamid II yang pro-Belanda. Pada tanggal 20 Desember semua pasukan Republik yang tersisa di Yogyakarta telah ditarik. Serangan juga dilakukan di daerah lain di Jawa dan sebagian besar Sumatera, semua wilayah Indonesia kecuali Aceh dan beberapa kanton di Sumatera berada di bawah kendali Belanda. Sudirman, yang menderita TBC, memimpin gerilyawan dari ranjangnya. Jenderal Abdul Haris Nasution, Komandan Militer Wilayah Jawa, mendeklarasikan pemerintahan militer di Jawa dan memulai taktik gerilya baru yang disebut Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, mengubah pedesaan Jawa menjadi front gerilya dengan dukungan sipil. Pemerintahan darurat yang telah direncanakan sebelumnya dideklarasikan pada tanggal 19 Desember, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Sudirman menyampaikan dukungan langsungnya terhadap pemerintahan ini melalui radio. Akibat, serangan ini dipublikasikan secara luas di dunia internasional dengan banyak surat kabar, termasuk di Amerika Serikat, mengutuk serangan Belanda dalam tajuk rencana mereka. Amerika Serikat mengancam akan menangguhkan bantuan Marshall Plan kepada Belanda. Ini termasuk dana penting untuk pembangunan kembali Belanda pasca Perang Dunia II yang sejauh ini berjumlah $1 miliar.
Pemerintah Belanda telah menghabiskan jumlah yang setara dengan hampir setengah dari dana ini untuk mendanai kampanye mereka di Indonesia. Persepsi bahwa bantuan Amerika digunakan untuk mendanai imperialisme pikun dan tidak efektif, mendorong banyak suara kunci di Amerika Serikat, termasuk di antara Partai Republik AS, dan dari dalam gereja-gereja dan LSM Amerika untuk berbicara mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 24 Desember Dewan Keamanan PBB menyerukan diakhirinya permusuhan. Pada bulan Januari tahun 1949, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang menuntut pemulihan pemerintahan Republik. Belanda telah mencapai sebagian besar tujuan mereka dan mengumumkan gencatan senjata di Jawa pada tanggal 31 Desember dan pada tanggal 5 Januari di Sumatera. Meskipun demikian, perang gerilya terus berlanjut. Permusuhan akhirnya berakhir pada tanggal 7 Mei dengan penandatanganan perjanjian Rum Van Rooijen. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.